Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini nih, seperti yang udah kalian lihat di sini juga udah ada mereknya sendiri, yaitu kita bakal komparasiin dari kedua HP dari brand yang berbeda lagi, yaitu ada Vivo T1 5G dan juga Infinix Note 12. Yang dimana dari segi desainnya kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Tapi gimana sih dari performa dari kedua HP ini? Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Ya, di sini kita bakal bandingin harganya aja. Yang bisa dibilang buat HP ini dua-duanya sama ya dari segi harganya. Yang dimana bedanya sendiri ada di bagian variannya ya. Buat harganya sendiri buat kedua HP ini sama-sama dapat di 2.999 aja. Tapi di sini ada yang beda, yaitu adalah di bagian kapasitas RAM dan lain-lainnya. RAM dan ROM-nya itu beda banget. Sementara buat Vivo T1 5G ini dia di varian 4/128GB. Sementara buat Infinix Note 12 ini di varian tertingginya di 8/256GB. Nah, di varian di harga yang sama tapi dapat kapasitas RAM yang berbeda. Kalau dilihat dari harganya yang bisa dibilang sama, ini harusnya nambah 1 poin. Tapi di sini saya bakal ngasih poin di bagian yang dimana RAM-nya beda ya, yaitu buat Infinix Note 12 ini dia di varian tertinggi banget di harga 3 jutaan tapi dapat di 8/256. Jadi yang dimana saya bakal ngasih poin buat Infinix Note 12 ini. Jadi 1 poin buat Infinix Note 12. Nah, setelah kita bandingin harganya yang bisa dibilang ini beda banget di harga yang sama tapi dapat variannya yang berbeda, kita bakal langsung dilihat dari segi bodinya. Yang dimana dari segi bodinya sendiri saya bisa bilang ini sama ya. Dia sama-sama pakai plastic bag dan juga desain teksturnya juga ini sama, doff, dan juga ada glossy dikit yang dimana buat kedua HP ini sama-sama nggak ninggalin sidik jari. Dan di bagian kameranya juga di bagian samping kameranya ini agak mirip. Bedanya buat Infinix Note 12 ini dia lebar ya bagian sebelah kameranya ini, yang dimana ada yang ninggalin sidik jari dikit itu yang bakal kotor. Sebentar buat Vivo T1 5G ini dia cuma sedikit aja ya bagian tombol bagian tompel-tompelnya itu, tompel sampingnya. Tapi di sini dari segi desain kamera juga bisa dibilang mirip ya, dia sama-sama kotak. Walaupun buat Infinix Note 12 ini dia lebih lebar ya, kotaknya lebar banget. Buat Vivo T1 5G Vivo T1 5G ini lihat lebih kecil dan kamera duanya ini sama-sama besar ya dari segi desainnya. Buat dari segi body juga ini sama-sama kotak kalau saya lihat pribadi ya. Dan rasanya buat kedua HP ini juga ya, ini juga sama-sama enak buat digenggam tuh ya. Buat beratnya juga di sini terasa buat Vivo T1 5G ini lebih berat dibandingkan Infinix Note 12. Yang dimana dari beratnya sendiri ini Vivo T1 5G ini dia dapat di 187 gram, sementara buat Infinix Note 12 ini dia dapat di 185 gram. Yang dimana bedanya sendiri cuma di 2 gram ya, cuma beda 2 gram tapi beratnya di sini terasa banget. Buat ini Vivo T1 5G ini lebih berat ya, dipegang juga sama-sama kotak ya, walaupun kotaknya nggak yang kotak banget, nggak kayak Realme C35. Tapi di sini kalau misalnya kita harus nilai dari segi bodinya, saya pribadi sih agak bingung ya. Dua-duanya ini sama-sama oke dari segi desainnya, jadi sesuai dengan selera kalian masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya bakal ngasih masing-masing 1 poin buat kedua HP ini. Jadi buat Vivo T1 5G 1 poin, buat Infinix Note 12 ini 1 poin lagi. Jadi poin sementara dia dapat di 21. Infinix Note ini unggul di 2 poin ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian layarnya, yang dimana kalau dilihat-lihat ya, buat kedua HP ini lebar layarnya kelihatan beda banget ya, terasa bener-bener beda gitu. Sementara buat Infinix Note 12 ini lebar layarnya kelihatan lebih lebar karena dia dapat di 6,7 inch AMOLED display. Ya, ini AMOLED display tapi masih di 60Hz buat Infinix Note 12. Beda sama Vivo T1 5G yang dimana buat lebar layarnya dapat di 6,58 inch IPS LCD. Kalau misalkan dilihat dari kedua layarnya ini sih, desainnya juga ini bisa dibilang mirip-mirip ya. Dia buat kedua HP ini sama-sama pakai water drop desain kameranya, dan juga buat bezelnya sendiri bisa kelihatan tebelnya sama juga ya. Walaupun buat Vivo T1 5G ini bagian samping-sampingnya lebih kelihatan ramping dibandingkan Infinix Note 12. Kalau misalkan saya harus nilai, saya sendiri juga bingung. Tapi kalau misalnya dilihat dari harganya, harga dari layar AMOLED ini lebih mahal dibandingkan Vivo T1 5G. Tapi di sini buat Infinix Note 12 dia bisa meredam dari mahalnya layar AMOLED ya. Jadi saya lebih milih Infinix Note 12 yang karena dia layarnya lebih lebar dan juga udah pakai AMOLED display.
Jadi kurang apa lagi buat Infinix Note 12 ini? Ya, tapi balik lagi ya, buat di bagian layar tergantung kalian masing-masing. Kalian lebih suka 90Hz tapi IPS LCD atau Infinix Note 12 ini yang dia AMOLED tapi 60Hz. Jadi satu poin buat Infinix Note 12. Ya, sekarang kita masuk di bagian platformnya atau bisa dibilang bagian chipsetnya. Buat kedua HP ini chipsetnya sendiri beda banget ya. Buat Vivo T1 5G ini dia pakai MediaTek Dimensity 810 5G. Jadi udah support yang namanya jaringan tercepat sekarang ya, yaitu 5G. Sementara buat Infinix Note 12 ini dia masih 4G dan juga buat chipsetnya sendiri masih pakai MediaTek Helio G96. Yang dimana kalau bisa dilihat dari ranking dari kelas MediaTek, Dimensity ini lebih unggul dibandingkan MediaTek Helio G96. Tapi buat main game PUBG dan ML pun masih sama-sama oke ya. Nah, buat skor Antutunya sendiri buat MediaTek Dimensity 810 5G ini dia skor Antutunya dapat di 372 ribuan. Sementara buat Infinix Note 12 yang pakai MediaTek Helio G96 dia skor Antutunya dapat di 349 ribu ya, 350 ribuan lah, 349 ribu kurang. Yang dimana kalau misalkan buat main game Mobile Legend ya, buat Vivo T1 5G ini dia udah dapat di High Ultra. Dengan refresh rate-nya sendiri udah enak banget, 60 fps udah enak banget. Sementara buat Infinix Note 12 ini dia juga mau dapat di 60 fps, tapi sayangnya di sini buat grafiknya dia cuma bisa di high dan juga high ya, belum bisa di high ultra buat refresh rate-nya. Jadi agak sayang aja gitu. Dari sini juga udah kelihatan, dari skor Antutu juga emang udah berasa sih ya. Habis ini kita masuk di bagian game PUBG-nya. Di game PUBG sendiri buat Vivo T1 5G ini dia PUBG dapat di Smooth Ultra. Ya, buat Infinix Note 12 juga dia dapat di Smooth Ultra juga. Jadi buat main game PUBG sama-sama di Smooth Ultra. Jadi buat kedua HP ini bedanya itu signifikan di bagian 5G, di bagian jaringannya ya. Yang jelas-jelas kalau misalnya dilihat dari jaringan dan skor Antutu dan juga main gamenya, Vivo T1 5G ini lebih unggul dibandingkan Infinix Note 12. Jadi kalau misalkan harus dipilih atau harus dinilai, Vivo T1 5G ini lebih unggul. Jadi saya lebih milih Vivo T1 5G yang dimana udah pakai MediaTek Dimensity 810 5G. Gimana menurut kalian? Buat dari chipsetnya coba di komen di bawah, kalian mending mana buat chipsetnya? MediaTek Dimensity 810 ini lebih oke. Jadi satu poin buat Vivo T1 5G ini. Nah, sekarang kita masuk di bagian kameranya yang bisa dilihat sendiri ya. Buat dari kamera sendiri desainnya ini mirip-mirip, cuma bedanya di lebarnya doang ya. Buat Infinix Note 12 ini lebih lebar dibandingkan Vivo T1 5G ini. Tapi buat kamera sendiri bisa dibilang ini sama ya. Sama-sama dapat di 50 megapiksel dan masing-masing 2 megapiksel buat kamera bokeh dan juga makronya. Tapi buat Infinix Note 12 ini kamera satunya ini pakai kamera QPGA ya, yang dimana buat AI-nya sendiri buat udah oke buat Infinix Note 12. Nah, sementara buat hasil videonya sendiri kamera belakangnya yang bisa dibilang beda ya. Buat Vivo T1 5G ini dia dapat di 1080 30 fps aja. Tapi buat Infinix Note 12 ini dia dapat di resolusi 2K dan juga 30 fps aja. Nah, buat kamera depannya sendiri buat Vivo T1 5G ini dia dapat di 16 megapiksel. Sementara buat Infinix Note 12 ini dia dapat juga di 16 megapiksel. Buat hasil videonya sendiri sama-sama dapat di 1080 30 fps aja. Buat detailnya coba deh kalian lihat sendiri dari hasil video dan fotonya, kalian lebih pilih mana? Kalau misalkan saya pribadi diharuskan memilih, saya sendiri masih bingung ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari warnanya, Infinix Note 12 ini lebih berasa warnanya dibandingkan Vivo T1 5G yang bisa dibilang masih sedikit gelap rasanya gitu ya. Tapi gimana menurut kalian buat hasilnya sendiri? Tapi buat detailnya sendiri buat kedua HP ini sama-sama dapat ya. Tapi menurut saya pribadi Infinix Note 12 ini lebih oke karena dia ada AI yang saya pribadi saya suka ya sama AI dari Infinix Note 12 yang bisa dibilang cepet banget. Jadi udah oke banget buat AI dari Infinix Note 12 dibandingkan Vivo T1 5G. Jadi buat hasil kameranya sendiri nih, saya bakal memilih Infinix Note 12 yang AI-nya ini balik lagi ya. AI-nya ini emang benar-benar mendukung banget buat Infinix Note 12 ini dibandingkan Vivo T1 5G. Jadi satu poin buat Infinix Note 12. Nah, gimana menurut kalian buat hasil kameranya? Coba deh kalian lebih pilih mana ya. Kalau saya sih udah jelas-jelas Infinix Note 12 dari segi kameranya. Ya, sekarang kita masuk di bagian kapasitas baterainya yang dimana buat kedua HP ini sama-sama dapat di 5000 mAh ya. Tapi di sini buat chargingnya sendiri beda ya. Buat Vivo T1 5G ini
dia masih di 18 watt. Dan Infinix Note 12 ini dia udah dapet di 33 watt fast charging. Jadi buat chargernya sendiri udah kelihatan ya. Infinix Note 12 ini lebih unggul dibandingkan V41 5G karena dari charge-nya yang lebih cepat, yaitu Infinix Note 12. Gimana menurut kalian? Coba di komen di bawah, kalian mending pilih V41 5G atau Infinix Note 12. Nah, sekarang kita masuk di kesimpulannya. Buat kesimpulannya ini ya, kalau saya lihat di V41 5G ini dia dapat di 2 poin, sementara buat Infinix Note 12 sendiri dia dapat di 5 poin. Nah, di sini kalau sekarang saya lihat dari poinnya sendiri, dari bodinya ini masing-masing dapat 1 poin. Dan buat layar sendiri Infinix Note 12 lebih unggul. Buat platformnya di sini V41 5G lebih unggul karena udah 5G. Dari hasil kameranya sendiri saya lebih unggul di Infinix Note 12. Dari baterainya juga jelas. Dari kapasitas charge sendiri Infinix Note 12 ini lebih unggul. Dan harganya karena Infinix Note 12 ini kapasitasnya lebih gede dan juga ya nggak perlu beli SD card lagi lah ibaratnya buat tambahan. Jadi 5 poin buat Infinix Note 12 dan juga 2 poin buat V41 5G. Tapi disclaimer dulu nih buat poinnya ini, mungkin kalian buat penggemar Vivo ini kenapa dapat 2 poin, Infinix 5 poin, karena ya balik lagi buat di sini saya disclaimer kalau misalkan dari poinnya sendiri ini dari saya pribadi ya, dari mata pandang saya sendiri. Jadi buat keputusannya balik lagi di kalian lebih pilih V41 5G yang udah 5G dan harganya bisa dibilang ini harga termurah ya buat HP 5G, atau Infinix Note 12 yang dimana dia murah tapi masih 4G dan kapasitasnya lebih gede. Dan kalau misalnya dilihat dari brandnya sendiri, Infinix ini bisa dibilang masih baru dibandingkan V41 5G ini. Trustnya udah terpercaya lah buat orang-orang yang udah pakai Vivo. Jadi dari segi UI dan juga bug dan mungkin dan lain-lainnya Vivo ini lebih unggul juga. Jadi tergantung dari kalian. Kalau kalian mau nyoba-nyoba di Infinix silahkan, masih oke. Mau Vivo juga silahkan. Karena balik lagi keputusan pembelian ada di tangan kalian, bukan di tangan saya. Ya, jadi mungkin segitu aja kesimpulan dari saya ya, yang dimana Infinix Note 12 ini lebih banyak unggulnya dibandingkan V41 5G. Ya, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.